Eh, ini adalah berita yang bohong. Ini sengaja ada pihak-pihak yang memainkan ini, mereka play victim. Jadi seakan-akan mereka korban, seakan-akan mereka terzolimi. Yang ada adalah pada eh, saat itu keraton lagi ada acara. Lalu mereka berombongan, mereka tidak diundang dan mereka bukan bagian dari acara. Mereka merangsak masuk ke dalam keraton, sekitar 14 orang, terdiri dari beberapa gusti dan beberapa sentono. Lalu mereka masuk, bagian dari rombongan itu berangsur-angsur keluar 3 tahap. Mereka minta keluar 3 tahap dan mereka bisa keluar aman, tidak terjadi apa-apa. Lalu tertinggal lima orang di situ. Lalu mereka menuju ke Keputaran Pian dalam Pakubuanan. Kami sudah meminta mereka untuk keluar, akan tetapi tidak diindahkan. Terus opini di luar yang dibentuk oleh mereka adalah mereka digembok atau dikunci, tidak bisa keluar, tidak diberi akses gini dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak benar. Sampai kemarin sore pun saya sendiri dan selaku utusan dalam dan Pak Kapolsek Pasar Kliwon, disaksikan beberapa aparat kepolisian di situ, saya mengemban dawuh dalem. Saya sampaikan bahwa dawuh dalem mereka harus keluar saat ini juga, semua akses, semua pintu dibuka dan lain sebagainya. Mereka tidak mau keluar gitu. Bahkan di media saya sudah statement, kalau mereka pengen keluar hubungi saya 1 kali 24 jam akan dapat akses keluar. Gitu. Jadi sama sekali tidak benar bahwa pihak kami, pihak Sinuwun mengurung mereka dan lain sebagainya. Nggak ada untungnya gitu loh. Dan tujuannya apa kita ngurung orang dia? Nggak ada gitu. Kalau mengenai pintu kamandungan, pintu-pintu keraton di luar itu dikunci, ya memang dikunci untuk SOP keamanan seperti itu. Tapi bukan berarti ketika dikunci itu tidak bisa keluar karena ada penjaganya. Semua pintu ada penjaganya. Jadi siap untuk dibuka dan lain sebagainya gitu. Dan mereka masuk ke keraton tanpa izin Sri Susunan. Terus bagaimana kami dikatakan mengunci mereka atau mengurung mereka gitu. Terus untuk saat ini ada berapa yang ada di dalam dan saat ini posisinya di mana? Ada yang ada di dalam. Kemarin sore saya ketemu di kawasan Keputren, jadi di dekat Keraton Kilen. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, memang sudah ada dari dulu nggak mau keluar kan satu pembantu namanya Atun, pembantunya Gusti Rumbe yang bertempat tinggal, pembantunya berada di Keputren. Lalu ditambah 5 orang yang baru, yaitu Gusti Mung, Gusti Rumbe, terus 1 laki-laki. Ini sebenarnya sangat-sangat larangan, laki-laki yang tanpa tugas, tanpa dawuh, tanpa izin berada di Keputren, namanya Bambang Sutejo. Ini terus 2 orang penari, mantan penari sebenarnya, bukan penari resmi yang dawuh dari Sri Susunan sekarang, yaitu namanya Eka, Ika dan Warna. Ini jadi 5 tambah 1, 6 orang di situ. Terus Nah, saya tandaskan ini berita bohong gitu. Berita bohong maksudnya mereka play victim, seakan-akan mereka dikurung, nggak diboleh keluar, nggak diberi akses untuk keluar dan lain sebagainya gitu loh. Sengaja memainkan ini. Saya nggak tahu maksudnya apa dan lain sebagainya. Di era COVID ini pemerintah lagi prihatin, Ingkang Sinuwun juga prihatin situasi masyarakat seperti ini, tiba-tiba harus terjadi peristiwa seperti ini gitu loh. Apalagi marak di media sosial dan lain sebagainya. Ini gimana, saya tidak tahu bagaimana pola berpikir, analogi berpikir mereka seperti ini. terakhir harapan Kanjeng sendiri seperti apa nih terkait permasalahan ini? Harapan saya terkait permasalahan ini ya, saya sampaikan kemarin langsung ke mereka. Dilihat dari posisi keluarga, Sinuwun itu sebagai yang paling tua, kakak, maksudnya laki-laki yang paling tua, itu. Terus yang wajib patuh, wajib dihormati oleh yang muda-muda. Terus yang kedua,
Sri Susunan itu raja Keraton Kasunanan Surakarta. Adalah kewajiban bagi Sentono Dalem, abdi dalem, apalagi putra putri dalem untuk menghormati beliau, untuk patuh taat tunduk pada dawuh-dawuh beliau gitu. Ada hierarkinya. Kalau mereka pengen menghadap Sinuwun atau pengen ketemu Sinuwun, ajukan permohonan pada Ingkang Sinuwun, dan Ingkang Sinuwun sendirilah yang beliau berkenan atau tidak dan lain sebagainya. Saya berharap gini, di tengah situasi masyarakat yang lagi prihatin seperti ini, hendaknya bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam bertutur, bijaksana dalam bertingkah laku, karena Keraton Surakarta adalah sebagai punjer kebudayaan, bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana harus bertingkah laku yang andap asor, bagaimana harus bertutur yang baik dan bijak gitu. Kami ikuti aja bagaimana nanti seperti apa dan lain sebagainya. Yang jelas kami berpijak pada keprihatinan gitu loh. Kami sangat menyayangkan kenapa sampai seperti itu, apalagi dengan mengupload di media seperti itu dan lain sebagainya gitu. Dan saya katakan sekali lagi, berita tentang penguncian, berita tentang penggembokan atau pengurungan ini sama sekali tidak benar gitu. Sama sekali tidak benar. Kalau saya lihat di medsos, mereka kan bisa masak gitu. Mereka bisa masak. Kenapa? Pembantu yang selama ini tinggal di situ biasanya bolak-balik juga, keluar masuk, minta izin untuk keluar, nanti minta izin lagi untuk masuk, dan diperbolehkan masuk membawa bahan makanan dan lain sebagainya gitu. Kita tidak menghalangi orang-orang itu masuk untuk ya, karena berbagai macam faktor yang saya jelaskan tadi. Iya. Jadi kalau mereka mau mengirim, silahkan kirim dan lain sebagainya. Tapi kami harapkan gini, ayolah gitu loh, bikin suasana yang adem, yang sejuk lah. Jangan seperti ini. Masyarakat udah susah, masyarakat udah sedih cukup lama kita berjuang melawan wabah ini gitu. Jangan ditambah-tambahi lagi, dibebani lagi dengan permasalahan-permasalahan baru gitu.